Perkenalkan kami Mandira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Perkenalkan, saya Rusdi Adibani, CEO Mandira Dian Semesta atau yang lebih dikenal sebagai mandira.id. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dekat siapa kami, apa yang menjadi semangat kami, dan bagaimana mandira.id ikut berperan dalam menumbuhkan generasi yang peduli literasi di Indonesia. Mandira merupakan bagian dari Mizan Group, penerbit buku muslim yang telah hadir sejak tahun 1983 sebagai lini distribusi langsung. Mandira membawa semangat menyebarkan ilmu pengetahuan, hikmah, dan pendidikan berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak keluarga, termasuk di daerah yang tidak terjangkau toko buku konvensional. Mandira berkantor pusat di Bandung. Kami didukung oleh lebih dari 30.000 mitra aktif yang kami sebut sebagai bisnis partner, para pejuang literasi di berbagai daerah dan bahkan luar negeri. Melalui sistem penjualan langsung, kami memastikan buku-buku eksklusif dan edukatif bisa sampai ke tangan keluarga Indonesia dengan mudah dan cepat. Mandira bekerja sama dengan penulis dan ilustrator berpengalaman, serta menggunakan teknologi cetak mutakhir untuk memastikan kualitas setiap buku. Kami juga memberikan dukungan penuh bagi bisnis partner kami, antara lain pelatihan berkualitas dan berkelanjutan, materi promosi yang siap pakai, sistem digital untuk memudahkan transaksi, komisi transparan dan diberikan tepat waktu. Kami percaya bahwa setiap usaha perlu dihargai. Oleh karena itu, Mandira memberikan berbagai bentuk apresiasi bagi mitra yang berprestasi. Mulai dari reward spesial untuk organisasi program. Saya Musikarini dari Mandira ID sebagai sales supervisor Mandira. Alhamdulillah hari ini telah mendapatkan reward car program. Perasaannya hari ini senang banget bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia dan bisa mendapatkan reward yang Masya Allah luar biasa dari Mandira. Kesempatan umroh gratis hingga perjalanan ke luar negeri. Lebih dari sekedar bisnis, kami membangun komunitas yang saling menguatkan. Untuk menjangkau lebih luas, kami juga hadir di berbagai platform digital seperti Tokopedia, Blibli, dan mandira.id. Dengan cara ini, siapapun bisa mendapatkan buku berkualitas dari Mandira hanya dalam beberapa klik. Bapak dan Ibu, literasi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bergerak bersama, menyalakan cinta membaca di rumah, di komunitas, dan di seluruh pelosok negeri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga mandira.id dapat menjadi sahabat Bapak dan Ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami Mandira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Perkenalkan, saya Rusdi Adibani, CEO Mandira Dian Semesta atau yang lebih dikenal sebagai mandira.id. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dekat siapa kami, apa yang menjadi semangat kami, dan bagaimana mandira.id ikut berperan dalam menumbuhkan generasi yang peduli literasi di Indonesia. Mandira merupakan bagian dari Mizan Group, penerbit buku muslim yang telah hadir sejak tahun 1983 sebagai lini distribusi langsung. Mandira membawa semangat menyebarkan ilmu pengetahuan, hikmah, dan pendidikan berkualitas untuk anak-anak Indonesia.
Kami berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak keluarga, termasuk di daerah yang tidak terjangkau toko buku konvensional. Mandira berkantor pusat di Bandung. Kami didukung oleh lebih dari 30.000 mitra aktif yang kami sebut sebagai bisnis partner, para pejuang literasi di berbagai daerah dan bahkan luar negeri. Melalui sistem penjualan langsung, kami memastikan buku-buku eksklusif dan edukatif bisa sampai ke tangan keluarga Indonesia dengan mudah dan cepat. Mandira bekerja sama dengan penulis dan ilustrator berpengalaman, serta menggunakan teknologi cetak mutakhir untuk memastikan kualitas setiap buku. Kami juga memberikan dukungan penuh bagi bisnis partner kami, antara lain pelatihan berkualitas dan berkelanjutan, materi promosi yang siap pakai, sistem digital untuk memudahkan transaksi, komisi transparan dan diberikan tepat waktu. Kami percaya bahwa setiap usaha perlu dihargai. Oleh karena itu, Mandira memberikan berbagai bentuk apresiasi bagi mitra yang berprestasi. Mulai dari reward spesial untuk Shore on Mercy Program. Saya Musikarini dari Mandira ID sebagai sales supervisor Mandira. Alhamdulillah hari ini telah mendapatkan reward car program. Perasaannya hari ini senang banget bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia dan bisa mendapatkan reward yang Masya Allah luar biasa dari Mandira. Kesempatan umroh gratis hingga perjalanan ke luar negeri. Lebih dari sekedar bisnis, kami membangun komunitas yang saling menguatkan. Untuk menjangkau lebih luas, kami juga hadir di berbagai platform digital seperti Tokopedia, Blibli, dan Mandira.id. Dengan cara ini, siapapun bisa mendapatkan buku berkualitas dari Mandira hanya dalam beberapa klik. Bapak dan Ibu, literasi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bergerak bersama, menyalakan cinta membaca di rumah, di komunitas, dan di seluruh pelosok negeri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga Mandira.id dapat menjadi sahabat Bapak dan Ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, parents, dan sahabat literasi yang sudah hadir siang ini. Senang sekali ya, saya Nura dari Mandira dapat menemani Bapak Ibu dalam webinar Parenting Mandira X Read Load Jawa Tengah dengan tema yang sangat hangat dan dekat di hati kita semuanya. Temanya adalah menyentuh hati anak melalui buku, strategi read load yang dapat menghidupkan sebuah cerita. Nah, topik ini kita angkat karena faktanya anak gak hanya mendengar cerita nih, tetapi juga merasakan ya makna dan cara kita menghidupkan cerita itu. Nah, satu buku yang sama bisa meninggalkan kesan yang berbeda. Jadi tergantung kita membacakannya. Nah, di sini peran read load punya kekuatan untuk membuat anak merasa terhubung, merasa dihargai, dan dicintai melalui momen-momen kecil bersama buku. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada Read Load Semarang, Jawa Tengah, dan Pelita Teams sebagai partner utama kolaborasi hari ini. Serta terima kasih juga kepada seluruh community partner yang mendukung penyelenggaraan acara ini. Terima kasih kepada Read Load Purworejo, Read Load Kebumen, Read Load Klaten, Kendal, Grobogan, Boyolali, Jepara, Banyumas, Purbalingga, dan juga
ke Putra Pertiwi Media. Nah, terima kasih atas dukungannya sebagai media partner dalam acara siang ini. Oke, Ferenc. Sambil menunggu peserta lainnya gabung nih, kita hangatkan dulu ya ruangan ini bersama. Silakan Ferenc absen di kolom chat Zoom, nama dan juga domisilinya. Coba, kami ingin tahu hari ini kita belajar bareng dengan Bapak Ibu dari kota mana aja nih? Silakan absen di kolom chat. Oke, halo Kak Ainun dari Jombang, Jatim. Kak Ahmad, Bandung. Kak Listi Arini, Karanganyar. Wih, ada dari Brebes, Kak Yaya. Halo, selamat siang. Ini aku baru dengar nih dari Kepri ya, Kamarlia Saridewi, luar biasa. Ada Kak Malesti dari Temanggung Jateng, Kayuli Kulon Progo. Oke, ini ada dari Magetan. Halo Magetan, ini tadi siapa yang dari Magetan? Kak Febri. Ada Kak Atin dari Pekalongan, luar biasa ya. Oke, silahkan yang belum absen boleh dilanjut aja ya. Oke, ini ada Abah Adi dari Bandung. Ada Kahida Ungaran, Semarang. Oke, dari seluruh Indonesia ya, ini dari daerah mana aja ada nih sepertinya di sini. Ada Kamaya dari Wonogiri. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, parent semuanya yang sudah absen ya di kolom chat Zoom. Oke, parents, kita pasti sepakat ya kalau cerita itu salah satu hadiah terbaik untuk anak. Nah, lewat cerita anak belajar untuk memahami emosi, kemudian membangun kosakata, menumbuhkan empati, dan merasakan kehadiran orang dewasa ya atau orang tua. Nah, ketika cerita dibacakan dengan hidup, hangat, dan penuh makna, anak itu bukan hanya mendengar, tapi ikut masuk ke dalam dunia cerita itu. Oke, nah hari ini kita akan belajar bareng nih strategi read load yang membuat cerita jadi lebih bermakna, lebih hidup, dan lebih menyentuh hati anak. Nah, sesi ini diharapkan bisa membantu parents atau pendidik menciptakan momen membaca yang penuh kehangatan dan koneksi. Oke, langsung aja sekarang saatnya kita kenalan nih sama narasumber inspiratif kita siang ini. Ada Kak Khoiriza Nur Alpu Hikmah. Beliau adalah penggiat literasi dan fitrah based education, fasilitator read load Grobogan, kemudian beliau juga adalah seorang read load trainer, luar biasa, dan juga seorang bisnis partner dari Mandira ID. Nah, Kak Khoiriza ini aktif banget dan berdampak dalam dunia literasi serta read load. Dan hari ini alhamdulillah kita beruntung sekali ya bisa belajar langsung bersama beliau. Oke, Bapak Ibu, parents semuanya, coba di sini yang siap belajar bareng nih sama Kak Khoiriza, boleh ketik siap di kolom chat Zoom. Silahkan, coba. Oke, Kak Ismi siap, Kak Ria siap, Kak Ainun siap, Kak Naira siap, Kak Malesti siap. Oke, terima kasih. Kak Listi siap. Kak Diajeng siap. Kak Nispi siap. Oke, Kak Atin siap. Oke. Oke, terima kasih banyak parents semuanya. Oke, jadi udah pada siap ya. Nah, sebelum mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peserta dimohon untuk mute suaranya ya selama pemaparan. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan. Pertanyaannya interaktif aja. Bisa langsung kirimin pertanyaan via kolom chat Zoom atau di link Q&A yang nanti akan di-share. Kemudian nanti di akhir sesi akan ada kuis berhadiah dari materi yang disampaikan oleh Kak Khoiriza. Oke, di sini sudah ada Kak Khoiriza. Halo, Kak Khoiriza, selamat sore.
Selamat sore, Mbak Nura. Suaranya? Oke, suaranya masuk jelas. Oke. Oke, langsung aja kepada Kak Hoiriza. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nura. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah diperkenalkan sama Kak Nura. Saya Hoiriza, biasa dipanggil dengan Kak Riza. Aktivitas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dengan satu orang anak perempuan berusia 5 tahun dan juga aktif sebagai pegiat literasi di komunitas Ritelot Grobogan serta sebagai bisnis partner Mandira. Hari ini tadi sudah banyak ya yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Mandira, Pelita Teams, dan juga Read Aloud Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Boleh dibantu share screen? Iya. Bapak Ibu, sebelumnya kita refleksi bersama, kira-kira masih pada ingat nggak tentang cerita atau buku apa nih yang paling membekas hingga sekarang? Atau buku favorit anak-anak kita di rumah yang kita bacakan yang paling disukai? Kira-kira apa saja? Boleh di chat di kolom komentar. Oke, ada buku nabi-nabi. Iya, dongeng sebelum tidur tentang cerita nabi, buku Sang Kancil ya, dongeng bubuk, dongeng cerita rakyat. Oke, Masya Allah. Banyak sekali ya yang membekas tentang cerita di anak-anak kita khususnya ya. Mungkin lanjut saja. Next. Nah, kira-kira kenapa sih cerita bisa menyentuh hati anak? Yang pertama, otak anak saat mendengar cerita pasti akan aktif di area emosi dan imajinasi, di mana otak tersebut sudah Allah ciptakan sejak di usia kandungan 26 minggu ya, Bapak Ibu. Jadi apa sih hubungannya kita menceritakan sebuah buku, lalu anak merasakan sangat erat dengan kita, baik melalui hubungan emosional yang lebih kuat. Salah satunya, kita mampu dan kita mempunyai waktu untuk anak, di mana mereka diberikan kesempatan untuk dibacakan buku kita sebagai orang tuanya di rumah. Jadi, otak anak ini kan sudah ada serabut-serabut sarafnya sejak di usia mereka dalam kandungan 26 minggu. Serabut-serabutnya terus berkembang, terus menyatu. Jadi, salah satu manfaat yang kita dapatkan dalam membaca salah satunya otak anak jauh lebih aktif. Jadi, adanya hubungan emosional yang lebih kuat daripada nasihat secara langsung. Itu. Boleh. Next. Nah, untuk unsur cerita yang menyentuh hati anak itu sendiri, yang pertama, ada tokoh yang harus relevan nih. Maka dari itu, pemilihan buku cerita juga sangat penting untuk kita bacakan ke anak. Lalu nilai-nilai yang bisa dirasakan bukan hanya diajarkan ke anak kita. Contohnya apa sih? Mungkin salah satunya saat ada masalah di anak kita, oh tiba-tiba
anak kok merasa takut atau merasa tidak nyaman, mungkin kita bisa mencarikan sebuah buku di mana mereka relate atau relevan dengan masalah yang ada di anak-anak kita. Nah, salah satunya itu bisa melatih empati dan keberanian mereka. Boleh next? Nah, kira-kira apa sih peran pembaca nyaring atau kita sebagai read aloud dalam menghidupkan cerita? Yang pertama, peran yang paling penting itu suara, ekspresi, dan intonasi yang membawa emosi cerita. Salah satunya suara kita yang harus jelas saat membacakan buku, ekspresi, dan intonasi yang tepat dalam membacakan sebuah buku itu juga mempengaruhi ketertarikan anak dalam kita membacakan buku. Membaca itu bukan hanya sekedar membaca teks tertulis, tapi bagaimana perasaan di balik kita. Salah satunya menggunakan, kalau ada suara, mungkin suara anak, oh iya, ternyata bagus ya Mama. Lalu si ibu menjawab, iya, jadi kita harus menabung dulu ya kalau kita butuh sebuah buku itu untuk kita beli. Kita berikan penjelasan di buku yang kita bacakan, kosakata apa yang kita berikan dan kita jelaskan pelan-pelan sesuai dengan pemahaman anak. Sentuhan, tatapan, dan kehadiran emosional pembaca juga sangat mempengaruhi dalam menghidupkan sebuah cerita. Boleh next. Nah, untuk kunci menghidupkan ceritanya lewat suara penuh makna. Ya, pertama, kita hadir dengan hati. Anak lebih mendengar hati kita daripada kata-kata kita ya. Biasanya kita sudah bingung nih, udah dikasih nasihat, tapi kok kayak nggak mempan gitu. Nah, saat anak sedang ada di fase atau ada konflik tentang masalah yang ada itu, kita bisa nih menyambungkan atau mencari sebuah buku yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, berawal dari sebuah buku tersebut yang kita pilih sebelum kita membaca buku tersebut ke anak, kita baca dulu, kita rasakan dulu makna dari cerita tersebut agar kita dan anak juga sama-sama merasakan sentuhan dan suara lewat sebuah buku. Boleh next. Untuk kunci menghidupkan cerita lewat suara, yang kedua, yang tak kalah penting ada di suara, kita juga harus menyesuaikan tinggi rendahnya. Intonasi cerita yang nggak boleh datar gitu aja. Contohnya nih, seorang ibu telah memberikan nasihat ke anaknya, itu kan datar ya. Nah, jadi kita bisa nih ubah dengan intonasi yang sesuai dengan jedanya, seperti Salihah, ibu tidak marah kok. Nah, kita mainkan suara-suara itu sesuai dengan tanda bacanya, sesuai yang ada di buku. Boleh next. Nah, untuk yang ketiga, tadi kita menggunakan irama dan jeda. Jeda tersebut merupakan nafas emosi. Kita nggak usah langsung
bacain terus tanpa memperhatikan anak-anak kita harus tetap butuh sebuah jeda agar memberikan kesempatan anak juga merasakan dari apa yang kita bacakan. Nah, untuk yang strategi yang keempat, kunci menghidupkan cerita yang keempat, kita berikan kepribadian sesuai tokohnya nih, gunakan variasi sesuai tokoh yang ada. Misal tokoh anak suaranya lebih riang, lebih ceria. Lalu untuk si tokoh ibu yang lembut dan hangat. Begitu juga dengan tokoh-tokoh hewan. Wah, ada suara bentuk kucing nih. Gimana ya bentuk suara kucing? Jadi sesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam buku tersebut. Tetap jaga keaslian sesuai emosi yang ada dalam bukunya. Jadi untuk selanjutnya ada menunjukkan perasaan kita, bukan hanya sekedar membaca. Suara yang bermakna itu muncul dari perasaan yang tulus. Biarkan ekspresi wajah, mata kita juga ikut bicara, menceritakan apa yang ada dalam buku cerita tersebut. Misal ekspresinya bingung atau sedang terkejut. Oh iya, gimana ya? Sambil membelalakkan mata, kita bisa menyesuaikan dengan kalimat yang ada di buku tersebut yang kita bacakan. Binar matanya. Lalu, bagaimana ya selanjutnya? Ada yang tahu? Nah, seperti itu. Boleh next. Nah, jangan lupa kita juga perlu berinteraksi dengan anak. Sesekali bisa nih kita bertanya ke anak, kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya? Wah, teman-teman, ada yang pernah merasakan seperti si beruang ini? Jadi biar anak ikut terlibat dalam buku yang kita bacakan. Ceritanya bisa lebih hidup. Jadi sama-sama bisa saling berinteraksi kayak gitu. Boleh next. Nah, yang terakhir kita bisa nih mengakhiri dengan kehangatan. Menggunakan nada penutup yang lembut seperti dan akhirnya si keledai pun kabur, tak tertangkap lagi, meninggalkan Pak Petani yang menyesali. Jadi tetap ada ekspresi yang lebih kuat dan nyampe ke anak-anak kita saat kita membacakan buku. Nah, untuk strategi read aloud itu sendiri yang bisa membuat anak jatuh cinta pada membaca, kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama bisa nih, kita bangun suasana ajaib di sekitar buku. Suasana ajaib di sekitar buku itu yang seperti apa? Nah, ternyata membuat anak jatuh cinta pada buku itu sangat bahagia, di mana kita sediakan buku tersebut, kita jadikan momen membaca lebih istimewa, kita pilih tempat yang nyaman, jangan lupa pencahayaannya, dan juga bisa duduk berdekatan. Kita libatkan semua inderanya, agar anak juga menyentuh bukunya, bisa membolak-balikkan, menirukan suara yang ada dalam buku tersebut. Kita sama-sama merasakan ada gambar, ada emosi yang bisa dirasakan oleh anak. Jadi, saat kita membangun suasana yang nyaman, biasanya anak-anak saat mau tidur atau sudah merasa kenyang, kita bisa nih siap membaca buku bersama. Jadi, kita bisa membangun suasana yang sangat dekat dengan anak ya lewat membacakan buku ini. Seperti itu. Boleh next.
Nah, jangan lupa nih, pemilihan buku yang sangat tepat itu juga berpengaruh untuk menghidupkan sebuah cerita. Kita ikuti nih anak-anak kita suka minatnya lebih ke apa ya? Bisa ke suka hewan. Oke, kita bisa sediakan buku-buku tentang hewan. Atau oh suka dengan planet-planet. Ya kita carikan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dan tak lupa juga kita menggunakan buku yang full ilustrasi yang lebih kuat. Karena apa? Di mana kita sebagai orang dewasa pun dan anak-anak itu lebih tertariknya yang pertama ini lebih ke visual ya. Jadi kita juga harus selektif dalam memilih buku yang tepat. Salah satunya ilustrasinya yang kuat, gambar-gambarnya yang lebih menarik, lalu kalimatnya yang sederhana, yang jangan menggunakan yang full text tapi minim gambar, dan nilai-nilai yang bisa kita ambil. Maka dari itu, sebelum kita membacakan buku ke anak, kita juga harus membaca buku itu terlebih dahulu. Isinya seperti apa, alurnya bagaimana. Jadi juga harus tepat dalam memilih buku. Supaya memastikan anak juga merasakan seperti dengan dirinya, oh, kok sama ya dengan cerita yang ada di buku itu. Iya loh, ternyata bukunya isinya sama kok kayak yang saya rasakan, misal seperti itu. Jadi, teman-teman bisa memilih buku ini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai jenjang usia anak-anak kita di rumah. Boleh next? Nah, setelah kita memilih bukunya, jangan lupa kita juga melibatkan anak dalam memilih buku. Tujuan utamanya apa sih? Untuk agar anak bukan bisa agar mereka bisa cepat membaca, bukan, namun agar mereka juga suka dan bahagia. Wah, saya dilibatkan oleh mama dalam memilih buku nih. Ini bukan hanya dalam melibatkan pemilihan buku saja, melainkan juga biasanya kita bisa melibatkan memilih pakaian untuk dia. Jadi dia sendiri yang bisa memilih. Anak-anak lebih terlibat bila ia punya sense of a choice, di mana anak merasa ikut dilibatkan dalam pemilihan apapun, baik buku, baju, atau hal apapun itu. Kemudian kita bisa menyediakan rak buku yang dekat dengan area mereka entah bermain atau saat tidur. Jadi di pojok-pojok kamar itu bisa nih kita menyediakan rak buku, lalu kita isi buku-buku anak-anak kita di ruang tengah atau di ruang tamu yang mereka juga sering terpapar atau di area bermain mereka. Namun jika belum ada buku di rumah, kita bisa nih mengajak anak-anak kita ke perpustakaan yang dekat dengan daerah kita. Atau mungkin kita bisa gabung atau mencari komunitas literasi atau komunitas baca yang juga dekat di area teman-teman semua di sini. Nah, maka dari itu melibatkan anak dalam memilih buku ini juga penting dalam kita memperkenalkan atau menghidupkan sebuah cerita pada anak-anak kita di rumah. Oke, boleh next. Nah, untuk menggunakan teknik read aloud sendiri itu harus bagaimana sih? Ternyata menggunakan teknik read aloud itu sendiri salah satunya harus interaktif, di mana kita bisa membangun kepercayaan ke anak atau audiens kita untuk bisa saling berinteraksi, di mana kita juga bisa mengajukan pertanyaan ringan seperti,
oh menurutmu nanti kelinci ini lari kemana ya? Kita bisa nih mendorong anak untuk menjawab dari isi buku tersebut. Di mana kita bisa mendorong anak untuk menebak dan mengekspresikan emosi atau menirukan suara tokoh yang seperti tadi. Oh, suara ayam gimana teman-teman? Terus suara kambing gimana? Nah, kita juga harus saling interaktif ke anak-anak kita, bukan hanya full bacain aja seperti itu. Setelah itu kita juga bisa membangun diskusi ringan. Nah, teman-teman, gimana nih bagian mana ya paling teman-teman suka atau nah, bagian mana sih yang seperti di buku ini suka enggak? Mana bagian mana yang misal anak suka? Jadi anak-anak bisa mengekspresikan dan memberikan pendapatnya sesuai dengan buku yang kita ceritakan. Jadi anak juga belajar memaknai isi cerita, bukan hanya mendengarkan kata demi kata saja. Boleh next. Nah, mengapa sih anak perlu jatuh cinta pada membaca? Tantangan di era digital sekarang ini, perhatian anak pasti teralih ya ke layar, di mana peran read aloud ini menjadi penyeimbang emosional dan sensoriknya, di mana read aloud membacakan nyaring ini juga menumbuhkan empati atau bonding yang kuat antara kita, si pembaca, dan anak yang mendengarkan. Juga melatih sensoriknya, anak langsung membuka-buka bukunya, mengenal kertasnya, mengenal, kan ada ya berbagai buku yang bisa ditarik atau dibolak-balik. Jadi anak itu langsung ke melatih sensorik motoriknya secara langsung. Sedangkan di layar HP kan anak-anak hanya menonton tanpa bisa memilah seperti itu. Jadi sebelum kita mengenalkan tentang literasi digital ke anak, bisa kita kokohkan fondasinya terlebih dahulu, karena cinta membaca itu merupakan fondasi literasi seumur hidup. Anak yang gemar membaca lebih cenderung percaya diri dan lebih empatik, juga lebih mudah memahami dunianya dan mampu mengekspresikan diri dengan baik. Jadi, salah satu agar anak mampu bisa percaya diri dan empatik, salah satunya dengan kita mengenalkan dan membacakan sebuah buku cerita. Dan juga bisa memahami dunia anak secara langsung. Ternyata lewat kita membacakan buku khususnya buku-buku anak yang lebih full ilustrasinya, kita juga ikut merasakan, anak juga ikut merasakan, sama-sama merasakan apa yang sedang dialami anak-anak kita. Jadi kan maka dari itu lebih banyak bonding atau lebih ke ini ya teman-teman, erat kaitannya dengan bonding kita ke anak. Jadi kita mampu mengekspresikan diri kita dengan baik, dan misal ada masalah dengan anak kita, oh kenapa ya kok anak kita sedang suka melempar barang atau kok nggak mau ya merapikan mainan seperti itu. Jadi kita daripada banyak nasihat dan capek sendiri, kita bisa kok cari sebuah buku anak yang relate dengan apa yang sedang dihadapi saat itu. Jadi sebenarnya saat kita, mungkin saat anak-anak kita ada muncul konflik atau muncul masalah, oh
Jadi kita bisa memberikan pemantik untuk mereka dan untuk kita sendiri. Wah, harus kita bacakan, harus kita cari nih buku yang sesuai dengan masalah dari anak-anak kita. Mungkin dari teman-teman di sini kira-kira oke. Udah selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Nura. Oke, baik, luar biasa ya materinya, menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Khoiriza untuk pemaparan materinya tadi. Luar biasa ya, menarik banget. Ternyata hal sederhana kalau dipelajari itu bisa semenarik ini gitu ya, materinya daging banget. Baik, Kak Khoiriza masih standby karena nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, untuk merefresh lagi gitu ya ingatan dari parents, Bapak Ibu yang tadi menyimak, kita akan masuk dulu nih ke sesi kuis atau pengisian soal dari materi yang tadi disampaikan oleh Kak Khoiriza. Oke, nah di layar sudah ada ya barcode dan link kuisnya, dan di kolom chat Zoom juga sudah ada link kuisnya. Silahkan bisa langsung diakses saja, diklik aja, dan diisi. Di sana ada 10 soal yang insya Allah untuk yang menyimak pasti bisa menjawab. Silakan bisa langsung diisi saja untuk kuisnya. Oke, ini menariknya untuk parents, Bapak Ibu di sini yang mengisi soal kuis dengan jawaban benar terbanyak dan pengisian tercepat, nanti akan dapat hadiah ya. Akan dapat hadiah dari Mandira ID. Jadi yuk silahkan diisi dulu kuisnya. Kalau gak dapat, jangan berkecil hati karena selain tujuannya buat dapetin hadiah nih ya, juga untuk mengecek pemahaman parents dan Bapak Ibu dari pemaparan Kak Khoiriza. Oke, silahkan bisa diisi saja ya. Oke, ini sudah ada yang mengisi ya. Sudah ada Kak Hida, Kak Ananda. Oke, terima kasih. Oke, parents yang belum isi boleh diisi aja. Sambil diisi, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, tadi sudah di-share ya link untuk Q&A atau pengajuan pertanyaannya. Dan setelah Kanura cek, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi langsung aja, mungkin untuk pertanyaan pertama, kita ambil dulu pertanyaan yang masuk melalui Google Form. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Ainun Jombang. Untuk pertanyaannya akan Kak Nura bacakan, nanti bisa langsung dijawab oleh Kak Khoiriza. Oke, untuk pertanyaan ada dua nih ya, pertanyaan dari Kak Ainun. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat anak fokus dalam membaca? Contohnya, Bunda sudah membacakan satu buku, tetapi 2 menit kemudian anak hilang fokus dan mengambil buku lain, Kak. Apakah Bunda harus berhenti di bab tersebut dan menuruti buku bacaan pilihan anak, ataukah harus kita selesaikan dulu buku pertama tadi, Kak? Nah, case-nya seperti itu. Silahkan, Kak Khoiriza. Baik, langsung izin menjawab ya Kak Nura. Iya. Silakan. Pertanyaannya bagus banget tentang bagaimana sih buat anak fokus. Jadi saat kita bacakan buku, kita
tahu nih usia anak berapa dulu? Kalau boleh tahu usianya berapa dulu, Bunda? Oke, Bunda Ainun, Usianya barangkali berapa? bisa on cam. Oh, Oh, Bunda Ainun sudah. sedang hamil. Oh 32 iya, week, Masya Allah. ya Allah. Iya. Oh, itu untuk keponakan. Iya. Jadi tentang fokus dari Keponakan 2 tahun. durasi, sebenarnya durasi fokus anak itu di mana usia dikali 2. Berarti 2 kali 2 hanya 4 menit ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Misal mereka hanya, itu maksimal berarti maksimal 4 menit. Jadi nggak apa-apa banget, nggak apa-apa saat kita bacain buku, tapi anak sudah hilang fokusnya, tetap dilatih. Maka dari itu konsisten dari membacakan buku salah satunya Read Aloud ini juga salah satu upaya dan strategi kita untuk sering-sering meningkatkan rentang fokus mereka. Lewat Read Aloud kita kan sering nanti anak lama-lama bisa fokus ya. Nah, sedang lalu tadi untuk pertanyaan yang kedua, Oke, baik Kak Hoiriza. Pertanyaan kedua ini masih dari Kak Ainun untuk pertanyaannya. Saat Bunda membacakan buku cerita yang mana isinya ada hal mengerikan atau menakutkan. Contohnya suasana mencekam saat hujan petir, hilang di tengah hutan, dan lainnya. Bagaimana cara membuat anak agar tidak membayangkan hal-hal tersebut setelah cerita selesai dibacakan? oke Oke, ya, silahkan. ya. Jadi pastikan dulu kita juga mau menanamkan hal atau karakter anak apa dulu nih ke anak-anak kita. Kalau oh kok isinya seperti kayak ada hal-hal yang menakutkan seperti ini ya. Mungkin kalau di usia balita lebih baiknya kita senangkan dulu dengan hal-hal yang atau karakter-karakter baik. Misal kita udah paparin tentang hal-hal yang menakutkan, ya nggak apa-apa. Berarti kita tetap sambil menjelaskan lagi, kita jelas itu salah satu alasan dari adanya interaktif read aloud itu sendiri. Kita wajib ada diskusi bareng anak. Oh, nggak apa-apa. Oh, ternyata kok mengerikan, tapi anak malah bisa aja anak juga menjadi ketakutan sendiri. Oh, berarti kita juga harus tanamkan atau carikan sebuah buku di mana mungkin nggak apa-apa kok takut itu buku yang tentang takut itu nggak apa-apa seperti itu. Kita juga membutuhkan beberapa buku yang harus kita tanamkan tentang karakter-karakter yang anak juga bisa menumbuhkan rasa tangguh di dalam dirinya seperti itu. Oke, itu tadi ya Kak Ainun jawabannya. Aman Oke, banget. terima kasih Kak Hoiriza. Oke, kita beralih dulu ke pertanyaan yang masuk via kolom chat Zoom. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Di sini ada pertanyaan dari Kanaira, kemudian dari Kak Astria, dan eh, Kalistia Arini. Mirip-mirip nih pertanyaannya. Gimana sih cara membuat anak gitu ya, anak kecil yang mungkin anak-anak itu kan godaannya gadget gitu ya, Kak Khairiza. Mungkin ada anak yang nggak suka baca. Nah itu gimana sih kiat-kiat supaya anak itu senang baca buku atau dibacakan buku? Silahkan, Khairiza. Ya, baik. Untuk jawab, kita nggak bisa memungkiri ya, ini kan udah di era digital, pasti mereka juga bakal
terpapar dengan adanya gadget. Nah, salah satunya gimana sih? Ya nggak apa-apa mereka tetap ada gadget. Kalau saya pribadi di menerapkan ke anak saya, ya kebetulan anak saya usia 5 tahun, tetap ada batasannya. Gimana sih batasannya itu? Ya kita juga punya kesepakatan, di mana kesepakatannya itu mama mengizinkan karena itu gadget atau HP itu kan benda milik kita ya. Jadi kita beri kesepakatan, silakan bisa pinjam HP dengan dikasih alarm. Nah, kita sesuaikan nih sesuai usia anak. Kalau di bawah 2 tahun belum diizinkan dulu ya untuk diberikan sebuah HP. Kalau udah di atas itu kita sesuaikan dengan rentang fokusnya juga. Jadi apa iya kita berikan gadget hampir 2 jam dalam sehari, sedangkan rentang fokus mereka itu juga masih pendek gitu. Nah, untuk kiat-kiatnya mengenalkan buku yaitu kita bisa sediakan buku di rumah beberapa yang mungkin salah satunya yang full ilustrasi, yang minim teks, lalu kita bacakan, yuk ya yaitu memperkuat salah satu memperkuat bonding itu menghidupkan sebuah cerita ya lewat kita membacakan buku ke anak-anak kita. Selain itu kita bisa mendekatkan mereka, yuk kita ke perpustakaan daerah yang dekat atau kita mengajak ke komunitas baca atau komunitas literasi di daerah seperti itu. Jadi mendekatkan atau kiat-kiat agar anak suka buku yang apalagi yang awalnya anaknya sudah terpapar dengan sebuah gadget itu tantangannya memang luar biasa. Jadi pelan-pelan ya memang berprosesnya nggak apa-apa, pelan-pelan kita kenalkan, kita bacakan, bahkan walaupun anaknya sudah usia SMP sekalipun, ya nggak apa-apa kita kenalkan buku-buku yang masih bergambar. Jadi kita mengulang ya, mengulang dari awal seperti kita memberikan pemaparan ke anak usia TK seperti itu. Iya. Oke, Mungkin baik, itu. Kak Heriza. Oke, itu tadi ya kiat-kiat dari Kak Hoiriza supaya anak tuh senang baca buku ya. Kalau anak kecil tentunya harus dari orang tuanya menyediakan bukunya, kemudian untuk bukunya juga jangan banyak teks dan ilustrasinya harus menarik. Oke, ini masih banyak banget nih Kak Hoiriza pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang keskip ya, mohon maaf sekali karena kita coba pilih dan sesuaikan dengan waktu yang masih tersedia. Nah lanjut, ini masih pertanyaan dari kolom chat Zoom. Pertanyaan dari Kak Grace. Untuk pertanyaannya, bagaimana menurut kakak jika anak laki-laki 5 tahun menyukai membaca buku superhero? Di mana banyak kandungan unsur kekerasannya, seperti menendang, memukul, dan lain-lain. Jika saya mencoba membaca cerita lain, anak terkesan cepat bosan dan tidak fokus lagi. Oke, silakan Kak Farisa. Baik, izin menjawab ya Bunda. Tadi anaknya usia 5 tahun, laki-laki, tapi lebih suka buku yang superhero, isinya tentang menendang seperti itu ya. Mungkin bisa didampingi, tetap didampingi ya. Isi bukunya menendang itu menendang dengan sesama teman atau bisa kan menendang sesama mungkin menendang kita bisa lihat juga ikut dalam cerita tersebut
anak juga merasakan di dekat sama kita. Misal anak, tapi yang penting anak nggak ini ya, nggak mempraktekkan secara langsung menendangnya itu, atau bisa kita ganti, kita arahkan ke ini. Kalau dia suka menendang, bisa diikutkan taekwondo atau ke karate Iya. seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap kita dampingin, nggak kita biarkan begitu saja. Sampai usia remaja sekalipun sih, tetap kita Oke, betul biar tetap sekali. ada bonding ya. Oke, oke, seperti itu ya, Kak Grace. Jadi tetap harus ada pendampingan dari orang tuanya juga. Kemudian mungkin di sini ada unsur kekerasan seperti menendang, memukul. Itu bisa kita perjelas juga sebagai orang tua. Konteks dari cerita itu, mungkin menendang itu bukan menendang ke sama teman gitu, ya, tapi coba diarahkan ke hal positif seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus ya, Kak Grace. Lanjut. Oke, ini lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Ulfah Banyumas. Anak saya 4 tahun. Ia memilih buku sendiri, namun buku yang ia pilih ternyata kurang cocok untuk usianya. Teksnya agak panjang dan konteksnya agak sulit dipahami, tapi ia tetap ingin buku tersebut. Bagaimana strateginya? Apakah tetap read load sesuai teks atau kita ajak eksplorasi gambarnya saja? Oke, silahkan, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Bunda Ulfah ya tadi ya, usia anaknya 4 tahun karena memilih buku sendiri, tapi ia pilih ternyata kurang cocok untuk usianya. Ternyata agak panjang ya. Jadi kita bisa nih meminta anak untuk mengeksplor, lebih baik mengeksplor gambarnya jika memang ada banyak gambar di sana, tapi lebih baiknya kita pilihkan buku yang masih sesuai dengan usianya. Jadi pemilihan buku itu juga sangat penting, bukan full bukan full teks, namun yang full ilustrasinya seperti itu. Oke, itu tadi ya, Bunda Ulfa, semoga terjawab. Oke, masih ada sedikit waktu nih untuk sesi Q&A. Kita akan beralih ke pertanyaan yang masuk via G-Form. Nah, di sini ada pertanyaan Kak Homsa dari Demak untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan read load dengan audiens banyak anak, apakah ada hal lain yang harus dipersiapkan? Karena pasti beda membacakan untuk satu anak dengan membacakan untuk banyak anak. Silakan, Kak. Ya, betul, betul sekali. Satu anak dengan beberapa anak ini memang sangat berbeda. Satu anak kita bisa dengan suara kita yang seperti biasa ini, sedangkan yang banyak anak yang perlu disiapkan, misal ada 20 anak, kita bisa nih mempersiapkan bukunya, buku yang lebih lebar ya bukunya ya, sama gambarnya lebih terlihat ke anak. Biasanya yang ukuran ini ya bukunya A5 seperti itu. Lalu kita juga butuh mikrofon di mana anak bisa mendengarkan semuanya gitu. Jadi kita juga butuh hal-hal yang di luar dari ini ya, membacakan sendiri. Jadi saat kita membacakan ke lebih anak, ke banyak anak, kita lebih butuh ke mikrofon sama buku. Kalau buku digital bisa pakai buku digital, pakai ini ya, apa? Apa? Layar gitu. Pakainya layar jika di atas 30 anak biar kelihatan semua. Mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik.
Oke, masih ada. Oke, sorry, sorry. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya tadi. Kita beralih lagi nih, masih ada waktu ke pertanyaan dari Kak Andi Sulfana. Pertanyaannya, menurut Kakak, sepenting apa kelekatan emosional perlu dihadirkan dalam kegiatan read load? Dan apa saja indikatornya kelekatan emosi itu sudah dihadirkan dalam kegiatan read load? Silahkan, Kak Hoiriza. Baik, kelekatan emosional di mana kita juga sangat butuh ya, anak merasakan didengar, sama-sama kita berdiskusi dengan anak. Jadi sangat butuh di di mana read aloud itu sendiri kan kita membacakan sebuah buku, kita masuk ke dalam buku tersebut sesuai tokoh-tokohnya. Jadi kita berinteraksi dengan anak saat kita ada kendala atau konflik dengan anak, kita kan bisa memberikan langsung lewat sebuah cerita daripada ke nasihat-nasihat. Jadi kelekatan emosional ini indikatornya anak lebih mau berdiskusi, mau bercerita tentang hal apa saja saat dia bermain di luar rumah, mau lebih terbuka ya. Kelekatan emosional ini indikatornya kan dia lebih terbuka ke kita tanpa harus diam-diam atau menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi sangat butuh dari kita sejak mereka masih anak-anak, bahkan nanti di usia mereka sudah remaja. Walaupun dia nanti sudah remaja, kita sudah tetap mendampingi mereka sebagai sahabat ya kalau nanti kita di usia remaja. Mungkin seperti itu. Semoga membantu. Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya, Kak. Yang tadi yang bertanya. Oke, karena masih ada waktu nih, Kak Nura mau mempersilahkan untuk parents, Bapak Ibu di sini yang mungkin mau bertanya langsung untuk open mic ya, dan on cam di sesi webinar sore ini, bertanya langsung ke Kak Hoiriza, silahkan raise hand. Oke, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya langsung, open mic, silahkan untuk raise hand. Oke, silahkan parents. Oke, di sini sudah ada Kak Serly. Halo, selamat sore Kak Serly. Silakan Kak Serly untuk pertanyaannya. Ya, mau tanya, kalau untuk membacakan nyaring dua anak yang berbeda usia, itu Oke. gimana? Nah, kadang kan yang besar tentang fokusnya sudah lebih banyak, jadi bacaannya tuh yang panjang-panjang gitu. Tapi kalau adiknya tuh yang masih toddler gitu, masih 1 tahun gitu, sukanya yang gambar-gambar kayak gitu, dan kadang suka Iya, waktunya tuh. betul-betul. Nah, itu gimana ya tipsnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Serly. Oke, Kak Hoiriza, apakah sudah tertangkap jelas tadi pertanyaannya? Belum, maaf tadi putus-putus. Oke, pertanyaannya jadi cara membacakan atau read load ke anak yang berbeda usianya, Kak. Jadi mungkin untuk usia anak tadi yang kecil dan adik kakak gitu ya. Itu kira-kira apakah boleh disamakan atau harus masing-masing gitu ya kegiatan membacanya? Seperti itu. Silahkan, Kak Hoiriza. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Binda. Jadi misal anaknya ini beda usia jenjangnya, kita bisa membacakan buku di usia satu level di atas adiknya.
Misal, ya tadi usia yang pertama berapa, Bunda? Oke, Bunda, Kak Sherly, usia anaknya boleh diinfokan? oh ya 1 tahun sama 1 tahun. yang kakaknya, oh iya 5,5 tahun. Jadi Setengah nggak tahun. apa-apa. Jadi kita bisa memilih mengambil membacakannya bisa di usia kakaknya saja yang 5,5 tahun itu. Kenapa di nggak diizin, bukan nggak diizinkan ya, lebih baiknya ke usia kakaknya karena jika kakaknya dibacakan buku di usia adiknya biasanya lebih cepat bosan. Jadi lebih baiknya adiknya bisa ini nanti bisa bertahap mengikuti perjenjangan bukunya nanti seperti itu. Jadi lebih baik ke satu level di atas adiknya, terus memilih bukunya di usia kakaknya saja lebih baik seperti itu. Semoga Oke, oke, jelas ya, Kak Sherly untuk jawabannya. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk open mic ya dan bertanya langsung. Oke, ini masih ada waktu nih ya untuk sesi Q&A. Jadi untuk parents, Bapak Ibu yang masih mau bertanya langsung, silahkan dimanfaatkan ya kesempatannya, bisa on mic dan open cam. Oke, silahkan ada yang mau? Oke, di sini sudah ada yang raise hand, ada Bunda Asria. Halo, Bunda. Ya, halo. Assalamualaikum. Oke, silahkan untuk pertanyaannya. Eh, Waalaikumsalam. iya, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kan ini punya anak, umurnya 2 tahun 7 bulan. Saya selalu berusaha bacakan buku, tapi eh, malah bukunya diambil, baru disimpan seperti itu. Jadi tadi penjelasannya ke apa Mbak Halisa, apa kayak gimana ya? Kita harus berusaha. Saya sudah berusaha tapi masih seperti gagal gitu. Mungkin ada lagi, saya belum ini, ada lagi kiat-kiat lain biar dia bisa tertarik karena saya punya apa bukunya sudah banyak, sudah saya beli macam-macam seperti yang Mbak bilang yang full ini jangan ini saya sudah apa sudah banyak macamnya buku yang saya beli tapi masih tetap tidak tertarik. Dia maunya hanya bermain cerita, bermain peran seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya curhatan. izin langsung menjawab ya, Kak Nurah. Ya, tadi Silakan, Kak. ya Bunda Asria, bagus pertanyaannya. Usia 2 tahun 7 bulan, tapi sudah berusaha membacakan buku. Mungkin sudah sesuai dengan suara dan intonasinya. Iya sih kan kemarin saya Kira-kira kan juga bagaimana guru. untuk saat Saya kita ikut baca? pelatihan. Saya ikut pelatihan Red Alert kemarin. Sempat dapat ini tentang apa membacakan buku cerita anak di depan kelas. Jadi alhamdulillah saya paham sedikit. Jadi saya sudah intonasikan seperti itu, tapi dia malah tidak tertarik. Dia hanya ambil bukunya, gambarnya dilihat, habis itu berapa menit kemudian sudah main cerita aja, ambil boneka, bermain peran seperti itu. Jadi saya usahakan yang peran di buku itu saya ambil, tapi saya rasa apakah itu maksimal atau tidak seperti itu. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa harus bertahap, berproses. Itu dikenalkan usia dari berapa bulan, Bu? Dari 1 tahun saya sudah kenalkan gambar-gambar buku, saya sudah beli bukunya yang apa gambar dulu, habis itu buah-buah, habis itu hewan-hewan seperti itu, karakter muka. Setelah ini 2 tahun kemarin saya sudah mulai beli buku cerita seperti itu. Tapi tetap dia hanya kemarin
alhamdulillah sempat tertarik tentang buah-buahan. Sudah mulai ini apa seperti itu. Nah, setelah dia 2 tahun ini dia sama sekali sudah tidak mau baca bukunya seperti itu. Jadi saya jadi bingung kenapa, apakah terlalu dini atau seperti apa begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi tetap kita ya mungkin rasanya kok kayak capek ya gitu ya. Iya, Kok capek, kok nggak ada hasil gitu. Nggak ah, apa-apa, tetap kita paparin. Mungkin barangkali di daerah sekitar juga ada komunitas literasi anak-anak atau di perpustakaan daerahnya kita bisa pelan-pelan oh, diajak anaknya ya seperti itu. iya belum pernah sih bawa ke perpustakaan, hanya bawa ke Ya, ini saja toko buku. iya, mungkin bisa coba biasanya di perpustakaan daerah barangkali ada aktivitas anak juga yang berkaitan dengan membacakan buku di daerahnya. Ya, Oke, makasih. semoga mau menjawab. Iya, Oke, baik Bunda Asia ya, semoga menjawab. Oke, betul banget ya. Kadang capek banget ya mengenalkan buku gitu ke anak, tapi gak apa-apa, nikmatin aja untuk prosesnya dan buat suasana membaca jadi lebih menyenangkan seperti tadi kata Kak Hoiriza, bisa ganti suasana mungkin ya. Nanti dengan teman sebayanya ikut komunitas, read load, kemudian ada kegiatan literasi bareng-bareng gitu. Oke. Oke, kata Kadian Sinta nih, tugas besarnya memang membuat aktivitas membaca menyenangkan bagi anak. Betul banget. Jadi kreativitas orang tua pun diuji di sini. Oke, semangat terus untuk ibu-ibu parents semuanya ya. Oke, parents mungkin terakhir satu kali lagi kesempatan. Di sini masih adakah yang mau bertanya? Open mic dan on cam langsung nih. Silakan. Oke, di sini ada Kak Aziz. Silakan Kak Aziz untuk pertanyaannya. Sambil jaga anak ya, mohon maaf ya. Perkenalkan nama saya Oke. Aziza. Ya, eh, saya izin bertanya, apakah ada waktu yang paling baik untuk membacakan buku ke anak? Kemudian seberapa sering sih kita sebaiknya membacakan buku ke anak itu dalam sehari? Apakah 2-3 kali, 3-4 kali? Atau seberapa sering idealnya. Kemudian yang terakhir, anak saya umur 17 bulan, tapi masih belum ada banyak kata yang bermakna yang bisa diucapkan. Padahal saya sudah cukup sering membacakan buku, mengenalkan buku, karena sejak dia belum usia 1 tahun. Apakah apakah eh, metode membacakan buku saya salah ya, atau apa yang kira-kira salah dari momen saya membacakan buku ke anak sehingga itu sepertinya belum begitu berefek ke stimulasi bicara saya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Aziz. Silakan Kak Weriza. Bisa langsung dijawab. Ya, izin menjawab ya, Bunda Azizah. Tadi, apakah ada waktu yang paling baik untuk membacakan buku atau read aloud ke anak? Terus usianya 17 bulan. Untuk waktu yang paling baik ini biasanya pastikan anak sudah merasa kenyang terlebih dahulu dan saat menjelang tidur biasanya atau mungkin saat-saat anak merasa sudah nyaman di dekat kita. Kita nyaman, kita hadir dan anak juga ikut merasakan sudah full tangki cintanya seperti itu. Nah, untuk tadi anaknya 17 bulan tapi belum begitu banyak kosakata yang muncul, nggak apa-apa.
karena masih ada tahapan, masih panjang. Dulu ini sedikit sharing ya. Dulu anak saya itu hampir 2 tahun, 24 bulan juga masih belum begitu banyak kosakata yang muncul. Ya ikhtiar tetap dibacain terus setiap malam itu sebagai kayak pe- pengganti menyapihnya dulu, biar anak juga setelah kita menyapih saat itu tetap ada bonding, salah satunya dengan membacakan buku itu. Jadi tetap terus terus lanjutkan setiap hari. Oh, tadi ada pertanyaan, biasanya berapa kali kita lebih baik bacain buku, 2 apa sampai 3 kali gitu ya? Sebenarnya bukan banyaknya buku yang kita bacakan ya, lebih ke diskusi, lebih ke diskusi dengan anak dan dengan bukunya saja. Walaupun satu buku tidak selesai, anak sudah merasa bosan atau malah dia udah mau main yang lain, ya nggak apa-apa. Kita tetap adakan interaksi dengan buku yang kita bacakan. Jadi nggak monoton ke bacain buku harus selesai satu buku, habis itu ambil buku lagi seperti itu. Lebih baik ke diskusi kecil-kecilan dengan anak. Kita kaitkan tokoh tersebut, kita kaitkan emosi yang ada di buku cerita tersebut. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, seperti itu ya, Bunda tadi yang bertanya. Terima kasih banyak. Oke, Alhamdulillah, Ferenc, Bapak Ibu semuanya, untuk sesi tanya jawabnya, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi mau tetap dijawab, itu silakan aja bisa kepoin Instagramnya Kak Khoiriza ya, dari Read Aloud Grobogan. Oke, terima kasih banyak Kak Khoiriza atas materi dan jawabannya yang luar biasa sekali. Untuk Kak Khoiriza, barangkali ada closing statement sebagai penutup ya sesi materinya. Tapi sebelum itu, Kak Nura infokan jangan kemana-mana dulu karena nanti akan ada pengumuman ya untuk kuisnya. Oke, silahkan Kak Khoiriza untuk closing statement. Oke, silahkan Kak Khoiriza untuk closing statement-nya. Ya, baik, mungkin untuk closing statement-nya, strategi read aloud dalam menghidupkan sebuah cerita itu bukan sekedar kita membacakan sebuah teks, melainkan kita memainkan suara kita, intonasi kita, ekspresi kita, kita mainkan semua sesuai dengan yang ada di buku yang kita bacakan ke anak. Interaksi yang hangat membantu anak-anak atau audiens kita menemukan kegembiraan dan makna di setiap lembar yang kita bacakan ke anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Baik, Ferenc, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, sesi berikutnya kita akan ada pemaparan dulu nih dari penyelenggara acara sore ini dari Mandira ID. Oke, mohon waktunya ya. Oke, di sini mungkin Ferenc, Bapak Ibu ada yang sudah tahu Mandira atau baru tahu Mandira ID ya. Jadi untuk Ferenc yang senang buku, senang membacakan buku, pastinya tahu penerbit Mizan. Nah, Mandira ini adalah salah satu lini perusahaannya penerbit Mizan ya, atau Mizan Group yang bergerak di bidang distribusi buku premium anak. Oke, boleh di next. Oke, visi misinya tentu untuk mendukung
literasi ya dan mencerdaskan seluruh anak negeri. Next. Oke, seperti yang tadi nih, case-case tadi dari pertanyaan-pertanyaan Ferenc, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia emang masih darurat banget tingkat membaca atau literasinya. Next. Oke. Nah, ini ada salah satu diagram ya yang menunjukkan darurat kemampuan membaca anak Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang saatnya nih untuk parents, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama bekerja sama untuk menumbuhkan minat baca anak-anak. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan ini ya, dan tadi dapat ilmu-ilmu tentang read aloud yang bisa diterapkan langsung. Next. Nah, parents, Bapak Ibu, Mandira juga ada program ya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan kenalan lebih dekat nih sama programnya. Next. Next. Nah, oke. Programnya itu adalah Bisnis Partner Mandira atau dulu dikenalnya Book Advisor. Nah, ada 11 alasan penting kenapa parents harus gabung Mandira atau bisa ikut program Mandira. Di sini bisa langsung parents lihat benefit-benefitnya ya. Oke, langsung aja. Next slide. Next slide lagi. Oke, jadi berbisnis sebagai bisnis partner Mandira, parents nanti akan terjun langsung ke dalam dunia literasi, kemudian merekomendasikan buku-buku premiumnya Mandira ke seluruh keluarga Indonesia, dan selain itu bisa dapat penghasilan tambahan ya, walaupun cuma dari rumah aja. Oke, nanti akan dapat komisi ini, komisi dari produk-produk yang berhasil parents jual nih, produk-produk rekomendasi dari Mandira. Nah, di sini ada beberapa produk Mandira, ada First Step Learning, Halo Balita, ini salah satunya ya. Mungkin di sini parents ada yang udah punya Halo Balita. Kemudian ada seri Explore the Knowledge. Selanjutnya ada seri Back to Al-Quran dan Hadis. Oke, next. Nah, Mandira ID sekarang juga sedang ada promo jumbo sale ya. Promo besar-besaran menarik banget untuk buku-bukunya. Nanti lebih lengkapnya Kanura juga akan share PPT ini di grup webinar. Jadi bisa langsung parents cek aja untuk setiap promonya. Oke, itu tadi kenalan singkat sama penyelenggara acara ini. Oke, parents. Selain itu, selain dari Mandira, acara ini juga dilaksanakan hasil dari kolaborasi dengan komunitas Read Aloud Jawa Tengah dan Semarang. Berikut community partner yang lain ya. Nah, untuk parents silahkan bisa banget untuk yang lebih pengen intens nih tahu tentang Read Aloud, bisa banget ikutin komunitasnya ya. Bisa follow Instagramnya Read Aloud Semarang atau Read Aloud Jawa Tengah. Silakan, karena itu komunitasnya positif, komunitasnya aktif ya, menggerakkan orang tua maupun pendidik atau guru untuk membacakan buku secara konsisten agar anak-anak tumbuh menjadi generasi literat yang bahagia. Oke, parents, itu tadi. Sekarang momen yang ditunggu-tunggu nih, Kanura akan umumkan 3 orang pemenang kuis ya. 3 orang peserta pemenang kuis tadi dengan jawaban benar terbanyak dan tercepat. Oke, coba kita cek siapa yang memenangkan sesi kuis dalam acara ini. Untuk para pemenang, nanti silahkan chat admin yang ada di grup webinar untuk klaim hadiahnya. Infokan nama lengkap, alamat lengkap untuk pengiriman hadiahnya.
Oke, di sini 3 orang pemenangnya akan langsung dibacakan ya. Jadi boleh disimak baik-baik. Ini banyak yang nilainya 100, tapi ada yang kurang cepat nih pengisiannya ya. Oke, 3 orang pemenangnya adalah ada Kak Ananda Teli Rahmanita, domisili Bandung ya. Selamat Kak Ananda, nilainya 100. Pengisiannya tercepat. Oke. Kemudian pemenang berikutnya ada Kahida Umu Haulah, domisili Semarang. Oke, selamat Kahida. Selanjutnya ada Kak Shirley Aprilia Mariani dari Solo. Oke, selamat untuk Kak Ananda, Kak Hida, dan Kak Shirley sudah memenangkan sesi kuis dalam acara ini. Nanti hadiahnya akan dikirim langsung dari Mandira ID. Silakan chat admin ya untuk klaim hadiahnya. Kirimkan nama lengkap dan alamat lengkapnya. Oke, Feran, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, dari webinar ini kita belajar kalau read load bukan hanya sekedar membacakan buku aja, tapi memberi ruang bagi anak untuk bisa merasa dicintai, dilihat, dan didengar. Nah, dengan strategi yang tepat, cerita tentunya akan jadi lebih hidup dan hati anak ikut hidup bersama cerita itu. Sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, memperkuat komunikasi, dan membangun ikatan emosi yang hangat. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup sesi belajar siang ke sore ini ya, kita nyalakan kamera dulu untuk sesi dokumentasi bersama. Silakan untuk parents, Bapak Ibu di sini bisa open cam dulu ya untuk dokumentasi. Nanti dokumentasinya akan dikirimkan di grup webinar. Oke. Silakan untuk open cam. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2. Oke, silakan yang masih mau on cam. 1. Oke, ditahan senyumnya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak parents, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Readload Semarang, Jawa Tengah, Polita Teams, dan community partner hari ini dari Readload Purworejo, Kebumen, Klaten, Kendal, Grobogan, Boyolali, Jepara, Banyumas, Purbalingga, Putra Pertiwi Media, dan juga dari pendaftar umum yang sudah setia ya dari awal hingga akhir acara. Terima kasih banyak sudah hadir. Untuk materi dan rekaman Zoom akan di-share di grup webinar. Saya Nura dari Mandira ID, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kak Hoiriza, silakan bisa live group. Mohon maaf, silakan bisa live Zoom. Oke, terima kasih banyak.